Berlatar pada tahun 1980, seorang supir taksi bernama Kim Man-sop yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba harus terhenti akibat macet yang disebabkan oleh demo besar-besaran di Korea Selatan untuk menuntut perubahan sistem pemerintahan mereka kala itu. Karena sudah bertahun-tahun lamanya, masyarakat Korea Selatan selalu saja dikuasai oleh para pemimpin negara bersifat otoriter yang datang dari kalangan militer. Meski sudah mencoba mencari jalur lain, namun Kim mau tak mau harus menanggung efek dari aksi massa yang mulai ricuh tersebut setelah ia hampir saja menabrak pendemo yang lari dari kejaran aparat. Tapi dari situlah, Kim akhirnya mendapatkan penumpang hamil yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun sialnya, setelah memacu mobilnya dalam keadaan darurat tersebut, Kim harus rela tak mendapatkan bayaran lantaran si penumpang lupa membawa uangnya. Di kontrakannya, Kim hanya tinggal berdua bersama anaknya yang bernama Enjung semenjak ditinggal sang istri wafat. Karena tak ada yang menjaga Enjung setiap kali Kim bekerja, putrinya tersebut kerap kali berkelahi dengan anak tetangga yang kali ini menyebabkan Enjung terluka. Meski awalnya sempat emosi, namun akhirnya Kim tak berkutik karena rupanya anak tetangga yang dimaksud adalah anak sang pemilik kontrakan rumah yang ia tempati saat ini. Kim seolah dipaksa oleh keadaan untuk sadar diri, mengingat ia juga telah menunggak uang kontrakan hingga 100.000 won. 은정이 야단 좀 치세요. 이게 10만 원이에요. 10만 원. Meski ia berusaha tetap tersenyum di balik masalah, sebagai seorang ayah, Kim merasa gagal menjaga putrinya. Dan sebagai pencari nafkah, ia merasa tak becus karena telah mengajak Enjung untuk hidup dalam keadaan ekonomi seperti ini. Belum lagi ketika Kim menyadari bahwa Enjung harus pergi sekolah dengan sepatu yang bagian tumitnya diinjak karena sepatu putrinya tersebut sudah kekecilan. Sementara itu, akibat demonstrasi besar-besaran, akhirnya di radio diumumkan bahwa mulai besok, pemerintah menetapkan darurat militer, yang artinya Korea Selatan semakin kacau. Banyak aktivitas umum yang dihentikan, dan Kim pasti akan semakin sulit untuk mendapatkan penumpang. Berpindah ke tempat berbeda, tepatnya di Jepang, kita diperkenalkan kepada seorang reporter dari Jerman bernama Peter, yang kala itu ia sedang ada pertemuan dengan reporter dari BBC. Dari situlah Peter mendapatkan informasi bahwa di Korea Selatan telah diberlakukan darurat militer. Terjadi penangkapan beberapa tokoh oleh pemerintah yang juga telah menutup universitas. Kekacauan pun semakin parah karena ditutupnya akses informasi oleh suatu pihak yang berkuasa di sana. Mendengar keganjilan itu, sebagai reporter, Peter pun langsung berangkat dan berhasil masuk ke Korea Selatan sebagai seorang misionaris karena pihak keamanan di sana tidak mengizinkan jurnalis asing untuk masuk ke negara mereka. Since last night, much worse this time. On top of the martial law, several Peter semakin merasa tak tenang setelah mendengar fakta lain dari rekan kenalannya bahwa ada sebuah kota yang rupanya saat ini sudah ditutup segala aksesnya oleh pemerintah. Bahkan surat kabar yang keluar dari kota tersebut telah disensor isi beritanya. Saluran telepon diputus, sehingga tak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Kota tersebut bernama Gwangju. Walaupun segala jalur telah diblokir dan tentu akan sulit memasukinya, Peter memutuskan untuk nekat pergi ke sana karena ia mencurigai ada hal buruk dan sangat berbahaya yang akan terjadi jika sesuatu yang disembunyikan pemerintah di kota Gwangju tidak dicari tahu dan dibiarkan begitu saja. This is the local paper from Gwangju. You must be careful. If the phone lines have been cut, how will you get there? Sementara Peter sibuk memikirkan bagaimana caranya agar ia masuk ke Gwangju. Di sisi lain, Kim tengah pusing di bengkel karena ia tak punya cukup uang untuk memperbaiki mesin mobilnya yang sudah mengkhawatirkan. Si montir sudah memperingatkan Kim, namun Kim hanya bisa pasrah karena ia juga masih punya tunggakan uang kontrakan sebesar 100.000 won.
대신 언제 점검 한번 받고 가. 들어올 때 보니까 엔진도 Namun nasib Kim tak terlalu buruk siang itu, karena temannya tiba-tiba saja datang untuk mentraktirnya makan siang. Di kantin tempat para sopir berkumpul itulah, Kim mendengar seorang supir taksi lain bercerita kepada teman-temannya bahwa ia baru saja mendapatkan pesanan penumpang untuk perjalanan jauh. Si penumpang yang merupakan orang asing itu bahkan sudi untuk membayar sebesar 100.000 won bagi supir yang mau mengantarkannya ke Gwangju dan kembali lagi ke Seoul sebelum lewat jam malam. 아니 어떤 호구가 하루에 택시비를 10만 원이나 준대? Mendengar hal itu, bagai tersapu angin, Kim langsung memanfaatkan celah tersebut untuk menyerobot penumpang yang dimaksud. Ia tak perlu lagi memikirkan tunggakan sewa rumah, karena Kim hanya perlu sedikit lebih cepat dari supir tadi untuk mendapatkan 100.000 won tersebut. Dan benar saja, penumpang asing itu adalah Peter. Kim mengaku bahwa ia adalah supir taksi yang dipesan untuk perjalanan ke Gwangju. Walau awalnya sempat ragu, namun akhirnya mereka percaya saja kepada Kim. don't worry. Mr. Kim. Meski mereka berdua sangat kesulitan berkomunikasi dikarenakan bahasa Inggris Kim yang amburadul, namun Kim tetap berusaha mengajak Peter untuk berbicara. Semua itu ia lakukan demi mendekatkan dirinya dengan bayaran 100.000 won yang sudah di depan mata. You Korea first time? I can English. Slow. Okay? Germany. 젊은이. 오, 저기 한숨 자. Get sleep. Singkat waktu, setelah menempuh perjalanan jauh, mereka pun hampir tiba di Gwangju. Namun anehnya, semakin dekat, jalanan jadi semakin sepi. Kim pun harus menghadapi kenyataan bahwa jalan ke arah Gwangju memang sudah ditutup. Akan tetapi pada momen tersebutlah, Peter mulai mengeluarkan kameranya dan menyuruh Kim untuk tetap masuk. Hingga akhirnya, perjalanan mereka harus benar-benar terhenti oleh sekelompok tentara yang menjaga jalan masuk itu. Peter segera berkata kepada Kim bahwa jangan katakan kepada para tentara itu jika ia adalah seorang reporter. Tapi percuma saja, karena Kim tak mengerti apa yang Peter katakan. Awalnya Kim mengira para tentara tersebut sedang melakukan latihan. Namun setelah tahu bahwa ini operasi serius, Kim pun langsung tancap gas putar balik ke arah Seoul. 말 못 봤어? Is he asking me something? 저 새끼 지금 뭐라는 거야? Peter menyangka Kim sedang mencari jalan alternatif ke kota Gwangju. Namun Kim, yang sekarang jadi panik dan tegang menegaskan bahwa ia tak berani masuk ke Gwangju karena jika tentara sudah memperingatkan seperti itu, maka pasti ada sesuatu yang berbahaya di sana. Kim pun penasaran ada urusan apa Peter ke Gwangju dan kenapa ia membawa kamera. Meski Peter sudah mencoba menjelaskan percuma saja, Kim tetap tak mengerti dan malah menganggap Peter adalah seorang bisnismen. You businessman? Merasa sudah buang-buang waktu, Peter mempertegas bahwa jika ia tidak diantarkan ke Gwangju, maka Kim tidak akan mendapatkan bayaran. No Gwangju, no money, tutur Peter dengan bahasa Inggris paling simpel agar Kim mengerti. No Gwangju, no money. No money? Mendengar no money, Kim mulai emosi. 100.000 won akan hilang begitu saja jika ia kembali ke Seoul. Dan bensin yang sudah dihabiskan selama perjalanan sejauh ini tidak akan mendapatkan gantinya. Setelah berpikir bahwa sepertinya takdir lebih menguntungkan jika Kim menuju ke Gwangju daripada ke Seoul, maka Kim memaksa dirinya untuk nekat meneruskan perjalanan ke Gwangju. Kim mulai mencari jalan tikus sambil bertanya kepada warga sekitar arah jalan alternatif menuju Gwangju. Meski seorang lelaki tua yang ditanyai Kim sempat ketakutan mendengar kata Gwangju, namun akhirnya pria tersebut mau menunjukkan sebuah jalan rahasia. 알아, 어? 딴 기사 같았어 봐. 돈 있고 먹고 벌써. 저쪽 언덕 넘. Tapi Kim dan Peter yang sempat semangat setelah menemukan jalan pun kembali lemas, karena ternyata lagi-lagi jalan kecil yang mereka lewati tak luput dari penjagaan tentara. Dan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar telah menutup kota Gwangju dari jangkauan dunia luar. Akan tetapi Kim tak kehabisan akal,
karena ia kira Peter adalah seorang bisnismen, walaupun itu sebenarnya hanyalah miskomunikasi. Kim pun memberanikan diri menjelaskan kepada tentara bahwa penumpang yang dibawanya adalah seorang bisnismen yang dokumennya ketinggalan di Gwangju. Dokumen itu sangat penting karena hal tersebut terkait dengan hubungan ekonomi Korea Selatan dengan negara asing. Meski tak mengerti secara bahasa, Peter yang paham secara situasional pun membantu menjelaskan jika dokumen tersebut tidak diambil, maka akan menimbulkan masalah yang sangat besar. Important paper. Big trouble. Get to Gwangju. There'll be problems. Big problems. 야, 열어줘. Betapa beruntungnya Peter dan Kim, karena setelah mendengar hal tersebut, si tentara pun mau tak mau membukakan jalan dan mereka berdua akhirnya berhasil mengelabui para aparat. Akan tetapi sebelum benar-benar sampai di Gwangju, tanpa diduga, Kim kini memutar balik keadaan. Kim meminta agar Peter untuk membayarnya sekarang juga, karena ia telah bertaruh nyawa mengelabui para tentara dan berhasil membawa Peter melewati mereka semua. Jika Peter tidak mau, maka Kim tak akan membawa Peter ke Gwangju dan kembali ke Seoul sekarang juga. Peter tak berkutik, kali ini dia yang kena. Ia pun membayar Kim, namun hanya 50% saja. Sisanya akan Peter bayar setelah mereka kembali ke Seoul nanti. 나온 어머니, 아이고 무서워. You choice. 그래 5만 원이 어디냐? Akhirnya mereka pun sampai di Gwangju, kota yang ternyata sepi dan hanya menyisakan bekas-bekas kekacauan dan tuntutan keadilan dari para masyarakat. Kim masih menerka tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Lalu tiba-tiba, segerombolan anak muda yang menaiki truk mencegat Kim dan Peter. Tanpa ragu Peter langsung mendatangi mereka. Dan untungnya ada Jessic, seorang anak muda di antara para mahasiswa itu yang bisa berbahasa Inggris. Setelah mengetahui bahwa Peter adalah reporter dari Jerman yang akan meliput mereka, Jessic dan kawan-kawan pun bukan main girang karena selama ini mereka bersama masyarakat Gwangju telah dibungkam, ditindas, bahkan telah banyak korban jiwa yang jatuh oleh ulah aparat di bawah komando pemerintahan yang memimpin Korea Selatan layaknya diktator. Sistem pemerintahan Korea Selatan kala itu dinilai tidak demokratis dan tak memihak kepada rakyat. Para aparat militer diberikan kuasa untuk mengurusi masyarakat sipil. Mereka telah diberi perintah untuk membereskan siapa saja yang dinilai menghalang-halangi kepentingan penguasa. Perlawanan masyarakat terus bergulir hingga puncaknya terjadi di Gwangju, kota yang masyarakatnya terus-terusan menuntut keadilan tanpa rasa takut. Pemerintah yang mulai ketar-ketir melihat perjuangan masyarakat Gwangju akhirnya menutup akses kota itu. Saluran telepon diputus, tokoh-tokoh politik yang berseberangan ditangkap, dan tidak boleh ada wartawan atau media manapun yang memberitakan apa yang terjadi di sana, agar informasi bahwa banyak orang yang sudah menjadi korban kekejaman pemerintahan itu tidak sampai ketahuan masyarakat lain di luar kota Gwangju. Peter kemudian ikut rombongan anak-anak muda itu ke rumah sakit, tempat di mana para korban-korban dirawat. Sementara Kim, yang mengatakan akan menyusul dari belakang, dalam diam rupanya mengambil kesempatan untuk melarikan diri, karena ia tak sanggup jika harus mempertaruhkan keselamatannya sejauh itu. Akan tetapi kemudian, seorang wanita tua yang terduduk di tepi jalan menghentikan niat Kim untuk kembali ke Seoul. Karena tak sampai hati, Kim pun mengantarkan wanita tersebut yang rupanya sedang mencari anaknya yang dikabarkan menjadi korban. Takdir pun seakan benar-benar tak mengizinkan Kim untuk kembali ke Seoul, karena ujung-ujungnya Kim bertemu lagi dengan Peter, Jessic, dan kawan-kawan. Sebab anak dari si wanita tua itu ternyata adalah salah satu dari teman-teman Jessic. Peter sempat kelabakan mencari Kim, karena tas filmnya ketinggalan di mobil. Sempat kecewa dengan sikap Kim yang diam-diam ingin meninggalkannya, namun setelah berhasil meliput keadaan korban di rumah sakit, mereka kemudian melanjutkan perjalanan bersama Jessic yang diminta menjadi penerjemah. Mereka menuju ke titik demo. Seluruh lapisan masyarakat Gwangju saling bantu memperjuangkan kebenaran. Bahkan pom bensin menggratiskan setiap taksi yang ingin mengisi bahan bakar. Karena para sopir taksi di sanalah
yang telah berjasa membantu menyelamatkan masyarakat dari kejaran aparat dan mengantarkan para korban ke rumah sakit. Titik kumpul di Gwangju lebih mirip seperti festival tahunan daripada aksi unjuk rasa, karena semua orang terlihat menggelar aksi dengan sangat damai. Bahkan saat tahu bahwa Jessica dan Kim membawa Peter, seorang reporter yang akan meliput dan memberitakan perjuangan mereka, masyarakat Gwangju bukan main gembira menyambut mereka layaknya pahlawan. Orang-orang di Gwangju tak hanya membagikan makanan, tapi juga membagikan pelajaran bahwa sebagai manusia, kita memiliki sifat alami, yakni belas kasih dan kepedulian. 부산산도 식구경이라는데 잠깐 드셔요. Setelah memarkirkan mobil, Peter dan kawan-kawan naik ke gedung untuk meliput apa yang terjadi di jalanan. Dan di sanalah mereka bertemu Choi, seorang wartawan lokal yang terperangah melihat Peter, si reporter asing yang berhasil masuk ke Gwangju berkat jasa seorang supir taksi yang lugu. Sebagai wartawan lokal yang sembunyi-sembunyi dalam meliput, Choi meminta Peter berhati-hati karena pemerintah akan memburu siapapun yang meliput beserta orang-orang yang membantunya. Seketika Peter pun kasihan kepada Kim, seorang supir taksi dari Seoul yang seharusnya tak menanggung masalah ini bersamanya. 뭔 얘기를 했길래 분위기가 왜 이래? 아니라. 별거 안 넣었구만. 야, 맛있네. 응? Obrolan singkat itu pun kemudian buyar setelah aksi masyarakat Gwangju kemudian pecah oleh pasukan aparat militer yang mulai beraksi. Sesuatu yang semakin menyayat hati adalah aparat tak lagi memandang usia maupun gender. Mereka menyapu rata siapa saja yang melawan. Melihat perlakuan tak manusiawi itu, Jessica akhirnya turun untuk membantu dan disusul Peter yang akan meliput karena apa yang mereka saksikan tersebut sudah melampaui batas. Walau bagaimanapun kekuatan kekuasaan tetap lebih unggul daripada seruan kebenaran. Hal itulah yang membuat Jessica, Peter, Kim, dan warga lainnya akhirnya mundur menyelamatkan diri. Namun biarpun begitu, setidaknya sekarang Peter sudah berhasil menyelesaikan tugasnya untuk meliput. Dan kini saatnya untuk ia kembali ke Seoul. Jessica pun meminta Peter berjanji untuk mengabarkan berita ini kepada dunia. Dan Peter meyakinkan Jessica bahwa orang-orang pasti akan segera melihatnya setelah liputan ini berhasil tayang nanti. Akan tetapi, Cheers. The entire world will be watching. 놈들 왜 그러는 거야? 그 가만히 있는 사람들. aralnya mobil Kim pun tiba-tiba saja mogok. Terbuktilah apa yang sudah diperingatkan montir di bengkel kepada Kim sebelumnya. Namun beruntung, kebetulan datang para supir taksi yang kemudian membantu mereka. Solidaritas sopir taksi di Gwangju sangat luar biasa. Mereka dengan murah hati saling membantu memperbaiki mobil Kim, bahkan rela mengganti spare part mobil Kim dengan spare part mobil mereka yang baru saja dibeli. Akan tetapi tetap saja, Kim tak bisa pulang karena sudah lewat jam malam dan perbaikan mobil membutuhkan waktu. Yang membuat Kim semakin stres adalah ia tak bisa menghubungi putrinya yang sekarang tinggal sendirian di rumah. Kim tak pernah menyangka hari ini ia akan mengalami masalah serumit ini. Peter yang simpati pun berusaha menenangkan Kim dengan memberinya uang. Namun Kim yang tengah kalut malah emosi karena dikasihani seperti itu. Dan situasi yang panas pun sempat membuat keributan di antara mereka tak bisa terelakkan. 집에 딸이 혼자 있습니다. 지혜 전화까지 그놈들이 싹 다 끊어버렸는데. Let me pay for the repairs. My fault your car broke down, and you knew exactly that it would be dangerous. His young daughter at home alone. Pada akhirnya, mereka tetap harus saling menolong dan berjuang bersama. Di malam itu, mereka beristirahat di rumah salah seorang supir bernama Taesul, salah seorang warga Gwangju yang memiliki hati yang sangat luas. Di tengah hidup yang kacau balau, ia
tak keberatan mengizinkan orang yang baru ia jumpai untuk masuk, makan, serta bermalam di rumahnya. Bahkan Taesul dan keluarga menjamu Kim dan kawan-kawan dengan makanan terbaik yang mereka punya, tanpa takut kekurangan. Malam itu Kim dan Peter sungguh beruntung bertemu dengan orang-orang baik di Gwangju. Seakan bahaya yang mereka lewati tadi siang tak ada artinya sama sekali. Meskipun kemudian di televisi disiarkan berita bohong yang dikontrol oleh penguasa untuk mengelabui masyarakat lain di luar kota Gwangju. Namun mereka tak peduli. Sebagai warga Gwangju, Taesul sangat berharap kepada Peter untuk mengabarkan apa yang terjadi sebenarnya. Akan tetapi secara tak terduga, 깡패 등 불순 세력들이 대거 광. 진짜 잘 부탁한다고. 아 뉴스가 쩌르고 거짓말을 해도 되는 것이오? 아니에요. 한번 해봐. 난 지가 생각해도 아닌 것 같아요. 들이 데모하다가 너 잡으러 오겠다. kantor MBC Gwangju yang merupakan stasiun TV tiba-tiba saja meledak dan terbakar. Sebelumnya juga, wartawan Choi rupanya hampir saja berhasil mencetak surat kabar hasil liputannya secara diam-diam. Namun sayangnya, ia ketahuan. Kim, Peter, dan Jessica akhirnya terpancing ke TKP, yang rupanya mereka sudah diincar oleh pasukan militer yang menyamar sebagai intel. Mereka melarikan diri ke sebuah gedung, dan kemudian film milik Peter terjatuh. Jessica yang berniat untuk mengambilnya akhirnya malah tertangkap. Si tentara memberi pilihan, jika Peter tidak mau menyerahkan film dan kameranya, maka Jessica akan jadi penebusnya. Si tentara mengokang senjata dan mulai menghitung mundur. Namun Jessica yang bernyali setebal baja berteriak menyuruh Peter untuk lari dan beritakan kepada dunia tentang semua kekejaman ini. Dengan sangat terpaksa, Peter dan Kim akhirnya lari. And show the world what's happening in here. 빨리 도망가셔. I'm okay. Mereka berhasil kembali ke tempat Taesul. Namun saat Taesul menanyakan tentang Jessica, mereka pun hanya terdiam dan tak mampu berkata-kata lagi. Malam itu, Kim hanya bisa menangis sambil meringkuk di sebelah Peter. Dengan menggunakan bahasa Korea, ia menceritakan kisah sedih perjuangannya merawat enjung putrinya sejak ditinggal wafat sang istri. Kini hanya Kimlah satu-satunya orang yang bisa menjaga dan membesarkan enjung. Jika sampai terjadi sesuatu kepada Kim, maka tak ada lagi tempat bersandar bagi enjung, dan putrinya itu bisa jadi akan hidup sebatang kara. Meskipun tak mengerti, namun Peter nampaknya paham tentang penderitaan yang Kim rasakan. Biar bagaimanapun Kim hanyalah seorang supir taksi biasa dan tak seharusnya ia terlibat dengan kekacauan ini. Lagi pula, Kim adalah orang Seoul yang sepantasnya saat ini ia bisa hidup tenang di tempatnya sendiri. Maka dari itu, Peter pun membiarkan Kim saat ia secara diam-diam di pagi buta pergi menyelamatkan diri untuk putri tercintanya. 마지막에 마누라가 우겨서 산 거거든요. 나밖에 없지 않습니까? 애가 Namun tiba-tiba, Taesul datang menghadang Kim dan mengabarkan bahwa Kim sedang diburu. Maka untuk itulah ia datang memberikan Kim plat mobil palsu, peta jalan rahasia untuk keluar dari Gwangju, dan juga uang titipan dari Peter. Meskipun berat untuk menerima semua kebaikan yang ia dapat, Taesul meyakinkan Kim bahwa ia berhak menerimanya dan menyuruh Kim untuk segera kembali menemui putrinya. 목 빠지게 기다리겠네. 언니 가시오. 몸 조심하시오. 딸내미하고 한번 놀러 오시오. Akhirnya Kim berhasil keluar dari Gwangju. Ia singgah ke bengkel untuk menyelesaikan perbaikan mobil, mampir ke pasar membelikan putrinya sepatu baru, dan menyempatkan untuk mengisi perutnya. Namun di rumah makan itulah, Kim mendengar percakapan warga di sana yang menganggap bahwa tragedi di Gwangju hanyalah sebatas rumor. Bahkan mereka percaya bahwa gangster dari Seoul membantu para pendemo
Dan justru aparatlah yang menjadi korban kekacauan yang dibuat oleh masyarakat Gwangju karena informasi yang mereka dapatkan hanya berdasarkan apa yang ada di televisi dan surat kabar yang isi beritanya sudah dimanipulasi oleh penguasa. 겁나게 해보는 바람에 애꿎은 군인만 몇 명 죽었다더만. 백가정 데리고 몰려왔단 게? 참말인가? Kim tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa diam saja, menyantap hidangannya, hingga sang pemilik rumah makan memberikan Kim makanan tradisional dari Gwangju. Makanan yang juga sebelumnya diberikan oleh orang-orang di Gwangju yang ia santap di atas gedung ketika kerusuhan, yang kemudian mengingatkan Kim tentang perjuangan orang-orang di sana. Hal itu membuat Kim merasa hatinya semakin tersayat, karena ia saat ini tak bisa membantu apa-apa. 맛있네요. Makan sudah selesai. Di hari yang cerah itu, Kim pun akhirnya sudah siap kembali ke Seoul menemui Eunjung, putri tercintanya. Namun sebenarnya, Kim tak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Ia sudah mencoba melupakan orang-orang di Gwangju, tapi hatinya tak bisa berhenti menangis. Kim mengetahui segala keburukan. Ia tahu penguasa sedang membodohi rakyatnya. Dan sekarang, ia hanya akan menjadi manusia tak berguna jika ia hanya diam saja. Lalu secara tiba-tiba, Kim memutar kemudinya dan kemudian kembali ke arah Gwangju. 우리들은 매운 바람처럼 목걸이 아팠을 Kim menelpon Eunjung dan mengabarkan bahwa ia pasti akan segera pulang. Namun saat ini, ia telah meninggalkan seorang penumpang, orang yang seharusnya ia bawa kembali ke Seoul. 손님을 두고 왔어. Setelah Kim sampai di rumah Taesul, istri Taesul berkata bahwa semua orang sekarang di rumah sakit. Gwangju semakin tak karuan, korban jiwa semakin banyak, dan keadaan semakin pilu. Taesul terduduk lemas di sebelah jasad yang ternyata adalah Jesik. Ia diseret dan dicampakkan ke sawah oleh tentara. Bahkan sekarang, jumlah peti di Gwangju sudah tak cukup untuk semua korban. Sementara itu datang pula para sopir lain mengabarkan bahwa pengunjuk rasa yang sedang menyanyikan lagu kebangsaan dihujani peluru oleh tentara militer secara membabi buta. Mendengar hal tersebut, mereka langsung ke lokasi. Peter sempat menyuruh Kim untuk kembali, namun Kim mengatakan bahwa ia adalah sopir, Peter penumpangnya, dan mengantarkan Peter sudah menjadi tanggung jawabnya. 뉴스가 나가야. 좀 일하고 서 있는데 고수령들이. 나의 택시 드라이버, 이거 택시 손님. Begitu di TKP, keadaan sudah benar-benar mencekam. Banyak korban yang sudah tak berdaya terbaring di tengah jalan, sementara yang masih selamat bersembunyi di balik gedung. Para tentara akan menyerang siapa saja yang ingin menyelamatkan korban. Kebengisan robot-robot bawahan penguasa itu sudah tak bisa diampuni. Taesul, Kim, dan supir taksi lain pun nekat membantu para korban dengan menghadang dan menutup sasaran tembak para aparat dengan mobil taksi. Perjuangan mereka kemudian menyulut semangat keberanian masyarakat lainnya untuk membantu. Mereka berjuang tak hanya atas nama keadilan, namun juga atas nama kemanusiaan. 어떻게 사람들을 저렇게. Beberapa berhasil diselamatkan, namun di saat yang sama, korban jiwa juga semakin bertambah setelah aparat mendekat dan menghujani dengan serangan baru. Keadaan semakin tak terkontrol. Masyarakat tak mungkin bertahan dengan tangan kosong menghadapi ganasnya timah panas. Kini satu-satunya harapan masyarakat Gwangju adalah Kim dan Peter. Keduanya harus selamat agar dunia bisa tahu kebiadaban yang terjadi di Gwangju hari itu.
Kim dan Peter diminta segera kembali ke Seoul, sementara masyarakat Gwangju lainnya akan bertahan sejauh yang mereka bisa. 분위기가 족하그렇구만. 저놈들 거짓말을 아주 속 시원하게 까발려줘. Walaupun berat, inilah jalan satu-satunya agar liputan Peter bisa tayang. Kim dan Peter akhirnya meninggalkan sahabat-sahabat Gwangju mereka dengan perasaan yang remuk. Akan tetapi, semua jalan keluar dari Gwangju dijaga semakin ketat termasuk jalan rahasia. Kim dan Peter dipaksa memutar akal untuk menghadapi para tentara yang menjaga. Akan tetapi kemudian mereka tak bisa mengelak saat mobil Kim mulai diperiksa. Disinilah hidup mereka dipertaruhkan. Mereka harus tetap tenang, berharap kamera dan identitas mereka tidak ditemukan. Lalu saat si tentara membuka bagasi, 빨리 안 내려? 트렁크 좀 봅시다. 보내라고. secara tak terduga, tentara yang memeriksa tersebut kemudian menyuruh rekannya membuka jalan. Padahal ia sudah melihat jelas plat mobil Kim yang asli disimpan dalam bagasi, dan Kimlah supir taksi yang dicari oleh tentara. Namun karena kebaikan hatinya, dan ia sadar saat ini ia berdiri di tempat yang salah, tentara tersebut pun akhirnya sengaja dan berani melepaskan Kim dan Peter. Akan tetapi, belum sempat Kim melewati penjaga, pos tentara tersebut diberitahu untuk menghentikan taksi dengan penumpang orang asing. Tanpa buang waktu, Kim pun langsung tancap gas. Beruntunglah, mereka bisa lepas. Namun sayangnya, para petugas yang sudah mengejar mereka dari Gwangju akhirnya berhasil menyusul. Dan jelas saja, mereka dengan mudah mengepung mobil Kim. Namun secara mengejutkan, muncul Taesul dengan mobilnya dari jalan tikus yang kemudian mengacaukan para petugas. Lalu tak lama muncul juga supir taksi Gwangju lainnya yang membuat petugas semakin kewalahan. Para sopir sekuat tenaga menghalangi petugas, walau akhirnya mereka gugur satu persatu. Kini tersisa Taesul. Ia mempersilahkan Kim untuk melaju dan tak perlu mengkhawatirkannya di belakang. Taesul terus berjuang, bahkan rela mengorbankan apapun yang ia punya. Semua itu demi tersiarnya kebenaran dan juga penderitaan di tanah mereka. 빨리 가라고! 걱정하지 마, 들어버려. Akhirnya Kim berhasil menyelesaikan tugasnya, tak hanya sebagai supir, namun juga sebagai warga negara dan sebagai manusia. Tiba di bandara, Kim membantu Peter menyembunyikan film ke dalam kaleng biskuit. Dan sebelum benar-benar berpisah, Peter meminta Kim menuliskan nama lengkap dan nomor teleponnya. Karena suatu saat nanti, Peter berniat kembali ke Korea untuk mengganti segala kerusakan mobil Kim. Dan tentunya juga untuk bertemu dengan Kim lagi. Kim sempat melihat ke arah sebuah bungkus rokok. Sebelum akhirnya, ia menuliskan nama lengkap dan nomor teleponnya. Setelah semua selesai, tibalah saatnya untuk Peter pulang. Dan akhirnya, Kim berhasil kembali kepada putrinya. 왜 이래 징그럽게? 왜 울어? Beberapa waktu kemudian, Peter berhasil menayangkan liputannya. Dan akhirnya, ia juga benar-benar kembali ke Korea. Namun anehnya, Peter sangat kesulitan mencari Kim kembali. Karena ternyata, nama lengkap dan nomor telepon yang pernah Kim berikan tempo hari adalah nama dan nomor palsu. Kim tidak pernah menuliskan nama aslinya. Yang ia tulis kala itu adalah Kim Sabok, yang merupakan tulisan yang ada pada kemasan rokok yang ia lihat waktu itu.
2003, Peter kembali ke Korea dan menerima penghargaan. Dalam pidatonya, Peter mengungkapkan rasa terhormat atas penghargaan yang diberikan. Tapi sesuatu yang sangat penting dari prestasi tersebut adalah peran seorang supir taksi, seorang sahabat, yang bahkan sampai sekarang ia tak tahu siapa nama aslinya. Supir taksi itulah yang telah berjasa mempertaruhkan jiwa dan keselamatannya demi tanggung jawab kepada penumpang yang tengah meliput di daerah berbahaya. Peter sangat ingin bertemu dan sangat merindukan sahabatnya itu. Sementara di luar sana, Kim, yang kini juga sudah menua, masih setia pada profesi yang dicintainya. Ia menikmati pekerjaan itu, meskipun ia juga sangat ingin bertemu dengan Peter. Namun Kim memilih untuk tetap hidup dengan kesederhanaannya, tanpa sorotan, dan hidup sebagai supir taksi biasa. Hope to see you again soon. He's a taxi driver. If the Gwangju uprising would have never reached the world. 됐어. 들어가. 그렇지 않아도 한번 보고 싶었는데. Ich kann mir gut vorstellen, das würde mich sehr freuen, wenn die Aufnahmen an, um das neue Korea zu sehen. Sejak 1980, di mana terakhir kali Kim dan Peter berpisah, diketahui Peter terus berusaha mencari Kim, namun semua usahanya sia-sia. Peter benar-benar tak pernah bertemu lagi dengan Kim, hingga akhirnya Peter wafat pada 2016. Terima kasih karena sudah menonton. Subscribe, like, dan dukung perkembangan channel ini lewat link yang tersedia di deskripsi.